Halo minasan, kembali lagi bersama Digi Channel. Pada episode sebelumnya, Naofumi memutuskan untuk memberikan komando pada aliansi negara-negara yang hendak menghentikan kebrutalan kura-kura roh. Tentu saja dia melakukan hal ini demi melindungi wilayah kekuasaannya juga. Sebelum melanjutkan, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya, dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja, persiapkan diri kalian and enjoy. Scene dibuka dengan pergerakan dari monster kura-kura roh di tebing pegunungan tinggi yang terselimuti kabut. Walau pergerakan monster ini begitu lambat, namun dia memiliki tubuh yang sangat besar dan kekuatan yang tidak terhingga. Aumannya pun bisa membuat semua orang yang mendengarnya begitu tertekan dan ketakutan. Adegan pun berpindah pada pusat kerajaan kura-kura roh, di mana di sana telah berkumpul para petinggi dari beberapa negara. Ketika ada seorang prajurit yang mengabarkan tentang pergerakan kura-kura roh, para jenderal termasuk Ratu Mirelia begitu terkejut dan tegang. Pahlawan perisai, para penunggang naga dari pasukan Haikazuya serta pasukan kavaleri dari Melromark telah bersiap untuk memulai penyerangan. Ratu Mirelia pun memberikan perintah agar tim pengepungan dari kerajaan Lauhirot dan pasukan pengebom kerajaan kura-kura roh untuk bersiap di posnya masing-masing. Jenderal kerajaan kura-kura roh pun berdiri dan berinisiatif untuk mengambil alih komando dari pasukan pengeboman. Setelah berpamitan pada para pemimpin negara, dia pun langsung pergi menuju titik yang direncanakan. Di depan gerbang kerajaan, Naofumi dan rombongannya sedang bersiap untuk menuju titik pertempuran. Dia pun kedatangan seorang prajurit dari kerajaan Melromark yang ditugaskan untuk menjadi utusannya. Setelah melihat sosok prajurit ini dari dekat, Naofumi menyadari kalau prajurit wanita ini adalah salah satu dari bayangan yang selalu menjaga Melty. Prajurit ini pun menjelaskan alasan mengapa dia tidak berada di dekat Melty. Saat ini Melty memintanya untuk membantu Naofumi secara khusus. Sesaat kemudian, Eclair datang dan menyampaikan kalau dia dan pasukannya akan menjalankan strategi yang sudah direncanakan. Naofumi pun menjadi tenang karena Eclair adalah guru ilmu pedang terbaik yang dimiliki oleh Melromark. Dia berharap supaya nantinya Eclair tidak mati di medan perang. Eclair pun berpamitan dan langsung memacu kudanya menuju medan pertempuran. Setelah itu, Naofumi meminta Raptalia untuk membantunya memasang sebuah tongkat di belakang kereta tunggangannya. Di medan pertempuran, Eclair menunjukkan kalau gender tidak ada hubungannya dengan skill dan kemampuan. Dia terpilih sebagai pemimpin yang memberikan komando pada batalion dan kompi para prajurit. Semua prajurit yang terdiri dari penunggang kuda dan penunggang naga mulai bergerak maju. Di saat yang sama, bendera dari pahlawan perisai telah berkibar di belakang kereta tunggangannya. Ternyata, Naofumi dan Raptalia tadi telah mempersiapkan bendera tersebut. Para prajurit yang melihat bendera ini pun menjadi bersemangat dan tenang, karena dalam pertempuran ini, mereka telah didukung oleh salah satu kekuatan dari pahlawan legendaris. Naofumi dan partinya benar-benar dieluk-elukan oleh para prajurit. Bahkan Eclair sendiri mengakui kalau Naofumi sungguh memiliki karisma sebagai seorang pemimpin. Eclair menilai Naofumi bisa meningkatkan semangat dan moral para pasukan hanya dengan mengibarkan sebuah bendera saja. Naofumi berkata, selain bertujuan untuk meningkatkan semangat, bendera ini nantinya juga akan berfungsi sebagai peringatan pada para prajurit untuk tidak mendekatinya. Tentu saja, Naofumi nantinya akan dikerumuni oleh banyak familiar monster. Oleh karena itu, mendekati bendera ini adalah pilihan yang buruk. Beberapa saat kemudian, para familiar monster kelelawar dalam jumlah yang begitu banyak pun mulai terlihat. Pemandangan ini juga membuat semuanya menjadi serius dan lebih waspada. Naofumi dan Eclair pun mulai melakukan pergerakan sesuai dengan strategi yang sudah direncanakan. Eclair dan pasukannya tetap melangkah maju, sementara Naofumi mengambil jalan lainnya. Naofumi memerintahkan Viro untuk berlari lebih cepat, sementara dia sendiri mengeluarkan teknik head reaction untuk memancing semua monster kelelawar agar mengejar keretanya.
Semua monster yang hendak menyerang pasukan Eclair pun langsung ngacir dan beralih mengejar Naofumi. Kesempatan ini pun digunakan Eclair dan pasukannya untuk terus melangkah maju dan menjalankan strategi selanjutnya. Eclair memerintahkan pasukannya untuk terus maju dan mempertahankan formasi. Tugas utama Eclair dan pasukannya yang begitu banyak adalah untuk memancing monster kura-kura roh. Tentunya, kura-kura roh menjadi tertarik pada jumlah jiwa yang sangat banyak. Sementara itu, pasukan Loughirot yang berada di atas tebing nampaknya sudah siap dengan persenjataannya. Saat itulah, kura-kura roh tiba-tiba sudah berada di belakang batalion yang dipimpin oleh Eclair. Pemandangan yang tidak biasa ini pun membuat beberapa prajurit agak ketakutan dan menelan ludah. Untungnya, setelah berusaha semaksimal mungkin, Eclair telah berhasil memancing kura-kura roh untuk memasuki celah perbukitan. Naofumi sendiri masih sibuk karena dikejar oleh monster kelelawar akibat teknik yang digunakannya. Tiba-tiba saja, Naofumi memerintahkan Viro untuk menghentikan keretanya. Bukan tanpa alasan, ternyata di depan mereka telah muncul monster familiar gorila yang keluar dari dalam tanah. Naofumi pun memerintahkan pada semua membernya untuk menghabisi semua monster familiar di tempat ini. Tanpa diduga, dari atas kereta Hourai membaca sebuah mantra khusus yang bahkan Raptalia tidak memahami sihir tersebut. Disinilah diketahui kalau Hourai bisa mengendalikan gravitasi sesuka hati. Dia pun mengeluarkan teknik sihir hujani, di mana teknik ini memunculkan gravitasi tingkat tinggi dan membuat para monster jatuh ke tanah hingga tidak bisa bergerak. Hourai berkata kalau tidak semua familiar monster akan terpengaruh oleh kekuatan gravitasinya. Untuk itulah, dia meminta pada semuanya untuk bertindak cepat. Naofumi yang memahami maksud Hourai langsung memerintahkan Raptalia, Viro Risia dan Nenek Elrasla untuk segera menghabisi para monster di sekelilingnya. Sayangnya, walaupun sudah diajar dan dibantai sedemikian rupa, para monster tersebut masih terus keluar dan berdatangan tiada henti. Naofumi pun mendapatkan informasi dari prajurit bayangan kalau pergerakan kura-kura roh masih belum berhenti. Monster besar ini masih terus berjalan walaupun sudah diserang dengan banyak senjata berat. Hingga detik ini, unit pengepungan dan persenjataan masih terus menyerang monster kura-kura roh tanpa henti. Naofumi pun menjadi terkejut mendengarkan informasi ini. Komandan dari Loughirot nampak memberikan perintah pada pasukannya untuk fokus menyerang kaki kanan sang monster. Sang komandan berharap setidaknya dia dan pasukannya bisa menghentikan pergerakan sang monster untuk sementara, walaupun hanya melumpuhkan salah satu kakinya. Perintah dari komandan pun langsung dijalankan oleh semua prajurit. Busur-busur panah yang sangat besar langsung cepat melesat dan menancap di kaki kanan monster kura-kura roh. Tentu saja hal ini membuat kura-kura roh mengerang sangat kesakitan. Serangan panah ini membuat darah sang monster mengucur dengan sangat deras. Sayangnya, tempurung sang monster yang sangat tinggi tersebut menimpa banyak prajurit yang standby. Akhirnya, setengah pasukan dari unit pengepungan menjadi gugur. Naofumi pun bertanya pada prajurit bayangan tentang kondisi benteng pertahanan. Prajurit ini menjelaskan kalau unit peledakan sudah ditarik dan bom sudah dipasang di dalam benteng sesuai dengan rencana. Yang tersisa dari unit peledakan hanyalah jenderal dari pasukan kerajaan kura-kura roh. Sang monster yang sudah mulai pulih kembali pun langsung melangkahkan kakinya. Saat itulah, jenderal kura-kura roh yang terjebak di dalam reruntuhan telah bersiap dengan pengendali bom jarak jauh. Dia pun meledakkan sang monster dengan pengendali bom tersebut hingga mengakibatkan ledakan yang begitu besar. Walaupun ledakan ini bisa menjebak dan menghentikan pergerakan kura-kura roh, namun sang jenderal harus meregang nyawa bersamaan dengan runtuhnya benteng pertahanan. Naofumi dan partinya hanya bisa terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Eclair dan pasukannya mulai mendekati sang monster dari arah depan, sementara pasukan persenjataan dari Loughirot mengepung sang monster dari belakang. Saat ini, Naofumi masih memikirkan cara untuk memenggal kepala sang monster. Nenek Elrasla berkata kalau dirinya tidak mungkin bisa melakukan hal tersebut. Seandainya Raptalia dan Risia bisa menguasai teknik ingin musuh dengan sempurna, maka mungkin saja dia bisa melakukannya. Risia terlihat sibuk mencari informasi tentang kura-kura roh dengan cara membaca buku khusus yang telah ditemukan oleh Ratu Mirelia. Ketika mencoba melihat buku tersebut, Hourai tiba-tiba menjadi pusing. Risia pun dengan cepat memberikan informasi penting pada Naofumi.
Meskipun pergerakan kura-kura roh terhenti, namun masih berbahaya. Horai mengungkapkan, saat kura-kura roh tidak lagi bisa mengumpulkan jiwa manusia dengan cara menginjaknya, maka dia akan melancarkan serangan jarak jauh. Naofumi pun menjadi terkejut ketika melihat sang monster mengeluarkan banyak duri tajam dan melepaskannya ke udara. Walaupun Naofumi telah berusaha memperingatkan para pasukan untuk mundur, sayangnya hal tersebut sudah terlambat. Duri tajam dari sang monster telah menghujani para pasukan yang belum siap menghindar. Ledakan besar pun terus terjadi, hingga membuat para prajurit kehilangan nyawanya. Monster besar ini sepertinya berusaha untuk mengumpulkan jiwa melebihi kapasitasnya. Horai berkata, kemungkinan ini adalah ulah dari orang yang mengendalikan kura-kura roh. Naofumi pun menjadi geram, karena kejadian ini tidak ada bedanya dengan pembantaian massal. Ketika dia melihat tubuh bagian belakang sang monster, dia pun sadar kalau dirinya tidak memiliki pilihan lain. Dia segera memerintahkan semua membernya untuk bersiap di atas kereta. Selain itu, Naofumi meminta prajurit bayangan untuk memberikan informasi penting pada para petinggi negara. Eclair yang melihat Naofumi bergerak sendiri mendekati kura-kura roh, pada awalnya sedikit kebingungan. Sesaat kemudian dia pun sadar bahwa pasukannya harus menyerang sang monster dari dekat. Hal ini dikarenakan duri-duri tajam tidak terlihat sama sekali di dekat kaki sang monster. Eclair menarik kesimpulan kalau kura-kura roh juga tidak ingin duri tajamnya mengenai dirinya sendiri. Posisi Eclair dan pasukannya saat ini telah berada di dalam jarak serangan kura-kura roh. Jika harus mundur sekarang, apalagi tidak dalam formasi bertempur, maka semuanya pasti akan mati terkena duri tajam. Dengan tegas dia memerintahkan semua pasukannya yang tersisa untuk mengikuti pahlawan perisai. Di ruang rapat para petinggi negara, seorang prajurit menginformasikan tentang semua hal yang terjadi di medan pertempuran. Yang pasti, banyak dari para prajurit yang telah menjadi korban. Beberapa pasukan yang tersisa pun mulai menyerang kura-kura roh di bawah perintah pahlawan perisai. Jenderal Haikazuya pun menjadi marah karena keputusan Naofumi terlihat ngawur dan tanpa perhitungan. Namun Ratu Mirelia menenangkannya. Bagaimanapun juga, yang sedang dibicarakan ini adalah pahlawan perisai. Mirelia yakin Naofumi pasti memiliki rencana yang benar-benar matang. Sesaat kemudian, seorang prajurit lain memberikan pesan dari pahlawan perisai, di mana saat ini semuanya akan melancarkan strategi fase kedua. Mirelia yang telah mengkonfirmasi pesan ini langsung memerintahkan para penyihir dari kerajaan Mideus untuk mempersiapkan mantra ritual sesegera mungkin. Sementara itu di medan pertempuran, semua prajurit masih sibuk menghadapi amukan kura-kura roh yang begitu brutal. Korban jiwa pun banyak sekali yang berguguran. Walau demikian, beberapa prajurit masih terus berusaha melawan dan tidak putus harapan. Naofumi dan kelompoknya terus melaju dengan cepat mendekati sang monster. Para penyihir dari Mideus terlihat begitu serius merapalkan mantra di atas tebing benteng pertahanan. Dikarenakan teknik ini akan membebani para penyihir, maka serangan ini hanya bisa digunakan sekali saja. Naofumi begitu yakin serangan dari para penyihir ini bisa meledakkan kaki kura-kura roh seperti ranjau darat. Minimal dengan serangan ini, pergerakan kura-kura roh akan terhenti sepenuhnya. Saat itulah Naofumi dan yang lainnya memiliki kesempatan untuk memenggal kepala sang monster. Naofumi pun mempertanyakan keyakinan dan keputusan Horai. Jika kura-kura roh dikalahkan, maka keberadaan Horai juga akan lenyap. Horai pun menjawab kalau dia tidak keberatan sama sekali dengan keputusannya. Bagaimanapun juga, itulah alasan utamanya meminta bantuan Naofumi untuk menghentikan kura-kura roh. Kemunculan seekor monster besar yang tiba-tiba membuat Viro harus menghentikan langkahnya. Monster dengan level yang cukup tinggi ini ternyata adalah monster familiar parasit yang merupakan gabungan dari beberapa monster. Naofumi pun menjadi kesal, padahal dia dan kelompoknya sudah lumayan dekat dengan kura-kura roh. Walaupun hampir mencapai batasnya, Horai kembali mengeluarkan teknik sihir gravitasinya untuk menghentikan pergerakan monster parasit tersebut. Beberapa prajurit bahkan rela mempertaruhkan nyawanya untuk mengepung sang monster bersama-sama. Para prajurit ini meminta pada Naofumi untuk fokus melawan kura-kura roh saja. Kesempatan emas ini digunakan Naofumi untuk terus maju. Agar bisa bergerak lebih efisien, dia dan yang lainnya melompat untuk menunggangi Viro. Sesaat kemudian, para penyihir telah selesai merapalkan mantranya. Dari atas langit, muncul sebuah pola sihir
yang melepaskan serangan penghakiman pada kura-kura roh yang tepat berada di bawahnya. Sihir ini adalah sihir berbahaya yang digunakan oleh Paus untuk membunuh Naofumi dan partinya pada season 1 anime ini. Serangan sihir penghakiman ini telah berhasil menggores leher kura-kura roh. Naofumi pun tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini dan memerintahkan Raptalia dan Viro untuk terus menyerang maju. Raptalia dan Viro langsung bergerak dan menghempaskan serangan kuatnya tepat pada luka di leher kura-kura roh. Naofumi juga tidak tinggal diam. Dia mengeluarkan perisai udara dan menancapkan serangannya di atas serangan Raptalia dan Viro. Walau serangannya tersebut masih kurang untuk membunuh kura-kura roh, namun monster tersebut tetap mengerang kesakitan. Hourai yang telah mencapai tempat Naofumi langsung memberikan bantuan berupa dukungan sihir dengan memperkuat perisai Naofumi. Bantuan kekuatan Hourai sontak membuat perisai udara Naofumi membesar dan tentu saja kura-kura roh semakin kesakitan. Tidak menyia-nyiakan kesempatan lagi, Naofumi kembali memerintahkan Raptalia dan Viro untuk menyerang. Sebelum itu, Risia juga memberikan dukungan sihir untuk memperkuat serangan Raptalia dan Viro. Serangan gabungan Raptalia dan Viro pada akhirnya berhasil menebas leher kura-kura roh. Para prajurit pun terdiam, namun sesaat kemudian mereka semua berteriak karena telah berhasil mengalahkan kura-kura roh. Banyak dari para prajurit yang masih tidak menyangka kalau mereka semua telah menang. Walau telah berhasil, Naofumi dan yang lainnya terlihat sedih. Dengan dikalahkannya kura-kura roh, maka keberadaan Os Hourai juga akan lenyap. Ketika Risia menangisi kepergian Hourai, tiba-tiba saja Hourai muncul dan memberikan sapu tangan untuk menyeka air matanya. Hal ini pun sontak membuat semuanya terkejut. Melihat Hourai yang masih hidup, maka bisa diartikan kalau kura-kura roh masih belum kalah. Oke minasan, semoga konten sederhana ini bisa menghibur kalian semuanya. Kritik dan saran kalian akan selalu kami tunggu demi kebaikan channel ini. Bantu kami untuk terus mengembangkan channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Apabila info dari channel ini bermanfaat, silahkan kalian bagikan kepada teman-teman kalian. Dan apabila ada penyampaian dari kami yang kurang benar ataupun tidak pas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, dan sampai jumpa kembali di konten kami selanjutnya.